Ada pertanyaan lagi? Ya. Sifatnya hanya ingin konfirmasi dan sekaligus mohon dikoreksi. Ya. Karena tadi ketika yang tadi siang, hubungannya dengan yang tadi siang, ketika saya bertanya di dalam hati, tiba-tiba juga ada jawaban juga. Cuma kan saya sedang belajar nih sekarang, jadi belum pede apakah benar jawaban itu. Konteksnya adalah agama dengan Tuhan yang ilusif. Ya. Nah, bagaimana dengan gereja yang sungguh mengakui Isa, Yesus, dan juga sekaligus mengakui bahwa benar Roh Kudus itu yang saat ini bersemayam, gitu. Tapi sekaligus tadi lalu timbul jawabannya ini, minta dikoreksi apakah jawaban ini itu. Iya. Bisa saja mengakui bahwa seperti itu, tahu Roh Kudus, tetapi tidak tahu caranya, cara mengenalnya, sampai kepada bagaimana menyebutkan, lalu menerangkan sampai betul-betul mengenal itu. Apakah jawaban itu betul? Jawabannya ada dua itu. Bisa iya, bisa tidak. Jawaban ada dua. Bisa iya seperti itu, juga bisa tidak seperti itu. Seperti yang sudah sering saya ulas, semuanya itu bergantung daripada kebersihan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita. Bergantung dari situ. Betapapun, artinya betapapun kita percaya, betapapun kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kalau otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak terjaga kebersihannya, tetap tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa aku tidak nyambung? Karena yang dimaksud daripada Tuhan itu sebenarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya terjaga, Pak. Bukankah di dalam kitab setiap firman selalu menyatakan, hai orang-orang yang beriman? Jelas kan? Artinya Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman, Pak. Kalau tidak beriman, tidak nyambung. Karena apa? Karena Tuhan tidak berlaku bagi dia. Jadi yang mereka geluti itu Tuhan ilusi, bukan Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu hanya berlaku untuk orang-orang yang otak pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwatnya terjaga kebersihan. Jika tidak, Tuhan yang sesungguhnya tidak berlaku bagi dia, makanya tidak nyambung. Perkaranya hanya di situ saja sebenarnya. Jadi bukan perkara agamanya, bukan perkara ayat-ayat di dalam agama itu, bukan perkara akidahnya, bukan perkara kaidahnya, bukan. Perkaranya tiga singgasana mereka ini, tiga singgasana kita ini bersih enggak? Kalau bersih, kebersihannya terjaga enggak? Perkaranya cuma itu toh, Pak. Hanya satu itu. Bukan perkara yang lain. Di setiap firman itu selalu dinyatakan. Dan setiap firman itu hanya ditujukan untuk orang-orang beriman, kan? Hai orang-orang yang beriman. Kan selalu seperti itu. Artinya setiap firman itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Lebih dalam lagi berarti berarti Tuhan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman.
Kalau tidak beriman, Tuhan yang sebenarnya ini tidak berlaku. Makanya apapun yang dilakukan tidak direspon sama Tuhan. Yang merespon adalah Tuhan, ilusi ciptaannya sendiri. Itu yang merespon. Unik kan? Sederhana, tapi nyaris tidak terpikirkan oleh kita. Sekarang pertanyaannya, apa sih iman itu? Kan gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan kan, lah kalau begitu, iman yang dimaksud di dalam firman oleh Tuhan, itu apa sih? Dan saya terlalu amat sering menguraikan itu atau menyampaikan itu melalui YouTube, bahwasanya yang dimaksud iman oleh Tuhan di dalam firman-Nya adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Itulah yang dimaksud iman oleh Tuhan. Jadi iman itu bukan yakin atau percaya. Untuk apa kita yakin dan percaya kalau tidak pernah pasrah kepada Tuhan, tidak pernah mempersilahkan kuasa Tuhan, apalagi sampai merasakan kenyataan Tuhan. Nah, Tuhan malah dianggap gaib. Nah, selama ini kita mencerna iman sebagai keyakinan kan, sebagai kepercayaan. Jadi hanya dengan sebuah kalimat saya yakin Tuhan itu ada dan esa, itu sudah merasa lebih cukup. Lebih dari sekedar cukup, sudah merasa lebih dari sekedar cukup. Hanya dengan berkata, aku beriman kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sendiri berfirman, hai orang-orang yang beriman, jangan berbangga dulu karena kamu menyatakan telah beriman kepadaku kalau aku belum menguji keimananmu. Ayo. Artinya, dengan menyatakan dengan bibir aku beriman kepada Tuhan, aku percaya adanya Tuhan, cukup. Tapi kalau kita bisa pasrah kepada Tuhan, bisa berserah diri kepada Tuhan, apapun keputusan Tuhan kita bisa menerima, dan kita mau mempersilahkan kuasa Tuhan karena Dia maha kuasa dan kita ini adalah makhluk terbatas. Kita ini makhluk terbatas, artinya ada batasan-batasan kita bisa bergerak. Selebihnya itu kuasa Tuhan. Jadi apapun itu, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita harus mempersilahkan Tuhan. Nah, kalau tidak melakukan itu, percuma kita percaya atau yakin kepada Tuhan. Intinya di situ aslinya. Intinya di situ. Jadi bukan perkara agamanya yang tidak diakui Tuhan, atau firman-firman di dalam agamanya yang kurang hebat katanya, bukan perkara itu aslinya. Atau karena bertentangan dengan adat tradisi setempat, enggak, bukan karena itu. Tapi karena otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak bersih. Hanya itu. Dan selama ini yang belum pernah kita kaji, nyaris tidak pernah kita kaji, hanya tentang ini aja. Selain tentang 3 hal ini, waduh, sekolahnya ada luas, pesantrennya banyak, masjid di mana-mana, pura di mana-mana, wihara di mana-mana, gereja di mana-mana. Kurang apa lagi? Semuanya sudah. Yang belum pernah kita kaji adalah tentang otak atau pikiran kita sendiri, hati atau batin kita sendiri, kelamin atau syahwat kita sendiri. Ini loh yang nyaris belum pernah kita kaji. Perkara yang lain wis kabeh. Tinggal itu toh. Jadi jangan pernah salahkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Jangan meremehkan agama-agama yang kita anut, akidah dan kaidahnya. Jangan, bukan perkara itu. Semua itu sudah benar. Semuanya itu sudah benar.
hanya saja belum tepat. Karena apa? Karena kita lakukan dalam sikon, otak atau pikiran, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tidak bersih. Makanya nggak nyambung. Kenapa kok tidak nyambung? Karena yang dimaksud Tuhan adalah maha suci. Nah, suci yang dimaksud ini tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Artinya yang bisa mendekati suci, yang bisa bersua dengan suci adalah suci lagi. Jadi kalau pikiran atau otak, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita tidak suci, ya tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Ini nggak bisa dibantah, ini real. Tidak bisa dibantah.